Adolf Hitler, tahun 1944. Perang Dunia Kedua semakin kacau. Di tengah kekejaman Nazi, sekelompok perwira Jerman merencanakan pembunuhan terhadap Adolf Hitler. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Klaus von Stauffenberg, seorang perwira yang kecewa dengan kepemimpinan Hitler. Pada 20 Juli, Stauffenberg menghadiri rapat penting di markas Hitler, Wolfslair. Di dalam tas kerjanya tersembunyi bom yang cukup kuat untuk meledakkan ruangan. Dengan hati-hati, ia meninggalkan tas itu di bawah meja, lalu keluar dengan alasan menerima panggilan penting. Bom meledak, ruangan porak-poranda, tubuh-tubuh berserakan. Tetapi Hitler, ia selamat. Meja kayu tebal di ruang rapat meredam kekuatan ledakan. Operasi Valkyrie gagal. Tak lama kemudian, Stauffenberg dan para konspirator ditangkap. Malam itu juga, mereka dieksekusi. Ronald Reagan. Pada 30 Maret 1981, dunia dikejutkan oleh percobaan pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat, Ronald Reagan. Saat itu, Reagan baru saja keluar dari Hotel Hilton, Washington, D.C., setelah berpidato di hadapan Serikat Pekerja. Tiba-tiba, 6 tembakan dilepaskan oleh John Hinckley Jr., seorang pria yang terobsesi dengan aktris Jodie Foster. Salah satu peluru mengenai dada Reagan, hanya beberapa inci dari jantungnya. Agen Secret Service dengan sigap mendorongnya masuk ke mobil limusin, sementara suara tembakan masih menggema. Di tengah kekacauan, 3 orang lainnya tertembak, termasuk Sekretaris Pers James Brady, yang mengalami luka parah di kepala. Reagan dilarikan ke rumah sakit dan menjalani operasi darurat. Meski mengalami pendarahan serius, ia tetap tenang, bahkan sempat bercanda kepada dokter. Keesokan harinya, Reagan sudah bisa beraktivitas kembali, membuktikan ketangguhannya sebagai pemimpin dunia. Sementara itu, Hinckley ditangkap di tempat kejadian, tetapi dinyatakan tidak bersalah karena gangguan jiwa. Percobaan pembunuhan ini menjadi salah satu momen paling dramatis dalam sejarah kepresidenan Amerika Serikat. Pope John Paul II pada 13 Mei 1981. Ribuan orang berkumpul di lapangan Santo Petrus, Vatikan, untuk menyambut Paus Yohanes Paulus II yang sedang menyapa umat dari mobil kepausannya. Tiba-tiba, suara tembakan mengguncang kerumunan. Mehmet Ali Akça, seorang pria bersenjata asal Turki, melepaskan 2 tembakan yang mengenai Paus di perut, tangan, dan lengan. Darah mengalir di jubah putihnya dan ia hampir kehilangan nyawa. Para pengawal segera membawanya ke rumah sakit, di mana ia menjalani operasi darurat selama 5 jam. Dunia menahan napas, tetapi keajaiban terjadi. Paus selamat. Sementara itu, Aceh segera ditangkap di tempat kejadian. Ia mengaku ingin membunuh Paus sebagai bagian dari konspirasi besar, tetapi motif sebenarnya masih menjadi misteri. 3 tahun kemudian, Yohanes Paulus II melakukan tindakan luar biasa. Ia mengunjungi Aceh di penjara dan memaafkannya. Peristiwa ini menjadi salah satu percobaan pembunuhan paling dramatis dalam sejarah Gereja Katolik, tetapi juga simbol kekuatan pengampunan dan kasih sayang. Fidel Castro, pemimpin revolusi Kuba ini, menjadi target lebih dari 600 percobaan pembunuhan selama hidupnya. CIA dan musuh politiknya mencoba segala cara. Dari cerutu beracun, pakaian selam beracun, jarum suntik tersembunyi dalam pena, hingga bom di dalam kerang laut. Salah satu rencana paling berbahaya terjadi pada 1960-an ketika CIA merancang operasi untuk meracuni cerutu favoritnya. Namun, Castro selalu selangkah lebih maju. Ia juga hampir terbunuh dalam ledakan bom yang dipasang di podium saat ia berpidato, tetapi perangkat itu gagal meledak tepat waktu. Meski terus diburu, Castro tetap bertahan selama lebih dari 5 dekade sebagai pemimpin Kuba. Ia bahkan pernah berkata dengan santai, "Jika menghindari pembunuhan adalah cabang olahraga Olimpiade, saya pasti akan memenangkan medali emas." Percobaan pembunuhan terhadap Castro bukan hanya sejarah konspirasi, tetapi juga bukti ketangguhan dan kecerdikannya dalam menghadapi ancaman yang tak ada habisnya. Tsar Alexander II. Di pagi yang dingin, 13 Maret 1881. Tsar Alexander sedang dalam perjalanan pulang melintasi jalanan Saint Petersburg. Kereta kudanya melaju perlahan, diapit oleh pengawal setianya. Namun, di bayang-bayang, sekelompok revolusioner dari Narodnaya Volya telah menunggu saat yang tepat untuk menghabisinya. Tiba-tiba, sebuah bom meledak, menghancurkan kereta kuda. Para pengawal terluka, tetapi Tsar selamat. Dengan keberanian, ia turun untuk melihat korban. Namun, di tengah kepanikan, seorang pria bernama Ignacy Hriniewski berdiri. Bom kedua meledak tepat di dekat Tsar. Tubuhnya terlempar, darah membanjiri salju. Dengan suara lemah, ia berbisik, "Bawa aku pulang." Beberapa jam kemudian, sang Tsar tewas. Bersamanya, harapan reformasi Rusia pun ikut terkubur, digantikan oleh era kekuasaan tangan besi. Abraham Lincoln. Malam itu, di tahun 1864, Presiden Abraham Lincoln menunggang kudanya sendirian di dekat Gedung Putih. Jalanan sepi, hanya terdengar derap langkah kudanya di tanah yang basah oleh embun. Dari balik bayangan, seorang pria tak dikenal mengarahkan senjata. Dalam sekejap, dor! Peluru melesat cepat, nyaris mengenai kepalanya.
Tapi yang tertembus hanyalah topi sutra tinggi yang selalu dikenakan Lincoln. Presiden terkejut, tetapi tetap mengendalikan kudanya. Ia tidak tahu siapa yang menembaknya, dan si penyerang segera menghilang dalam gelap. Saat Lincoln tiba di Gedung Putih, ia menyadari topinya berlubang oleh peluru. Dengan senyum tipis, ia hanya berkata, "Sepertinya seseorang mencoba menyingkirkanku malam ini." Benito Mussolini. Pada tanggal 7 April 1926, di tengah hiruk-pikuk Roma, Benito Mussolini, pemimpin Italia yang dikenal sebagai sang pemimpin, baru saja meninggalkan sebuah acara di Campidoglio. Dengan penuh percaya diri, ia berjalan melewati kerumunan yang mengeluh-elukannya. Tiba-tiba, dor! Sebuah tembakan meletus. Seorang wanita bernama Violet Gibson, seorang bangsawan Irlandia berusia 50 tahun, telah mengarahkan pistol kecil ke wajah Mussolini. Namun, peluru yang seharusnya menembus kepalanya justru hanya menggores hidungnya. Mussolini tersentak, tetapi tetap berdiri. Darah mengalir di wajahnya, namun ia dengan tenang menyentuh lukanya dan tersenyum. Pasukan keamanan langsung menangkap Violet yang berteriak tanpa henti. Dalam sekejap, massa yang marah ingin menghakiminya di tempat, tetapi polisi segera membawanya pergi. Anehnya, Mussolini menanggapi insiden ini dengan santai. Setelah mendapatkan perawatan ringan, ia kembali bekerja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sebuah aksi propaganda yang semakin memperkuat citranya sebagai pemimpin yang tak tergoyahkan. Charles de Gaulle, 22 Agustus 1962. Sebuah mobil Citroen DS melaju dengan kecepatan tinggi di pinggiran Paris. Di dalamnya, Presiden Prancis, Charles de Gaulle, bersama istrinya dan pengawal pribadinya. Tanpa mereka sadari, di sebuah tikungan, organisasi militan yang menentang kemerdekaan Aljazair telah menunggu. Tiba-tiba, rentetan tembakan mengguncang jalanan. Peluru menghujani mobil de Gaulle. Lebih dari 140 kali, ban mobil pecah, kaca belakang berhamburan. Namun, sang presiden tetap tenang. Dengan keajaiban teknik, suspensi hidrolik mobil Citroen DS tetap menjaga kendali. Sang sopir tak berhenti, terus melaju, menghindari hujan peluru, hingga akhirnya mereka selamat. Percobaan pembunuhan ini nyaris berhasil, namun Charles de Gaulle selamat tanpa luka sedikit pun. Ratu Victoria. London, tahun 1840. Ratu Victoria, yang baru saja menikah dengan Pangeran Albert, sedang melakukan perjalanan dengan kereta kuda di Hyde Park. Tiba-tiba, dor! Suara tembakan menggema di udara. Seorang pria bernama Edward Oxford, hanya berusia 18 tahun, mengangkat pistol keduanya dan dor! Menembakkan peluru lagi. Tapi tak satu pun mengenai sang ratu. Victoria tetap tenang, bahkan tidak menunjukkan ketakutan. Sementara itu, rakyat yang melihat kejadian itu segera menyerbu Oxford, menangkapnya sebelum ia bisa melarikan diri. Penyelidikan mengungkap bahwa Oxford memiliki 2 pistol yang telah diisi penuh, tapi apakah benar-benar berisi peluru? Beberapa saksi bersaksi bahwa senjata itu mungkin kosong. Edward Oxford akhirnya dinyatakan gila dan dikirim ke rumah sakit jiwa selama bertahun-tahun. Joseph Stalin. Pada tahun 1944, Nazi Jerman merencanakan sebuah operasi rahasia yang bisa mengubah sejarah dunia. Operasi Long Jump. Target mereka yaitu 3 pemimpin sekutu, termasuk Joseph Stalin, Winston Churchill, dan Franklin D. Roosevelt, yang berkumpul di konferensi Teheran. Dipimpin oleh Otto Skorzeny, seorang agen elit Jerman. Rencana ini dirancang untuk menyusup ke Iran dan membunuh Stalin di jantung kota Teheran. Para mata-mata Nazi telah dikirim dengan parasut, siap melancarkan serangan kilat. Namun, tanpa mereka sadari, intelijen Soviet sudah mengendus rencana ini. Agen NKVD menangkap para penyusup sebelum mereka sempat bergerak. Menonton sama dengan subscribe. Tertarik sama dengan like dan komen. See you next video.